Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita lagi di channel Kantor Hukum Perjuangan. Kali ini kita akan membahas tentang hukum acara perdata. Kita akan memberikan tentang apa saja sih yang ada di dalam hukum acara perdata secara ringkas dan padat. Mari ikuti kita terus di Kantor Hukum Perjuangan. Jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang identitas yang berperkara. Jadi di dalam menerima suatu persoalan ataupun perkara, maka yang pertama kali kita harus ketahui adalah identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan atau perkara. Yang dimaksud yaitu adanya pihak-pihak berperkara, badan hukumkah, perorangankah. Ini sangat penting untuk mengetahui dengan jelas subjek hukum sekaligus subjek gugatan, siapa yang berwenang mewakili jika subjeknya satu badan hukum. Jadi di situ nanti akan kita rincikan tentang identitasnya, baik itu nama lengkap penggugat atau tergugatnya, tempat tinggalnya, atau domisili dari pihak. Jadi di sini harus jelas kita rincikan di mana ada jenis kelamin untuk mengetahui, termasuk kedudukannya menyangkut hukum waris. Kemudian agamanya untuk mengetahui antara lain di pengadilan mana gugatan diajukan. Misalnya dalam perkara perceraian yang beragama Islam di pengadilan agama, sedangkan selain Islam akan dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian ada umur untuk mengetahui apakah sudah berusia dewasa menurut hukum atau tidak. Kemudian adanya kartu tanda penduduk atau KTP. Kartu tanda penduduk ini difotokopi untuk menguatkan identitas subjek perorangan. Ada agama untuk mengetahui antara lain di pengadilan mana gugatan diajukan. Semisal untuk perkara perceraian yang beragama Islam di pengadilan agama, sedangkan selain Islam dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian ada umur untuk mengetahui apakah sudah berusia dewasa menurut hukum apa tidak. Kemudian adanya KTP, di mana KTP tersebut difotokopi untuk menguatkan identitas subjek perorangan yang berarti dikeluarkan pemerintah yang berwenang. Kemudian ada anggaran dasar dan perubahannya dari suatu badan hukum. Misalnya suatu perseroan terbatas atau PT, perkumpulan koperasi, yayasan, untuk mengetahui siapa yang berwenang bertindak dan atas nama badan hukum yang dimaksud. Yang kedua itu ada cerita dari pihak-pihak berperkara. Jadi kita bisa melihat adanya interview di sini. Suatu duduknya perkara dapat diketahui bermula dari cerita pihak yang berperkara. Sebaiknya cerita ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang sebelumnya kita bahas dalam video sebelumnya. Jika pihak yang berperkara dibiarkan bertindak sendiri, maka ceritanya cenderung tidak terarah. Poin ketiga, membuat kronologis peristiwa, di mana peristiwa yang diceritakan oleh klien selanjutnya disusun secara kronologis sehingga lebih mudah diketahui di bagian mana terdapat kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari segi hukumnya. Poin keempat, kita mencoba menemukan fakta dan hukumnya. Dari peristiwa-peristiwa yang telah disusun secara kronologis dapat diketahui bagian-bagian mana dari peristiwa tersebut yang merupakan fakta yang berkenaan dengan hukum. Misalnya, anak ingin warisan orang tuanya, namun orang tuanya masih hidup, sehingga terdapat fakta berkenaan dengan hukum waris. Bukan belum ada warisan sebelum orang tua itu meninggal dunia. Poin kelima, analisa dan penelitian hukum. Dari kronologis atau peristiwa itu dapat dianalisa hukum atau legal analogies. Apa yang berkenaan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam cerita klien tersebut. Jika dalam hal ini hukumnya belum jelas atau belum diketahui, maka perlu dilakukan penelitian hukum ataupun legal research untuk menemukan hukum yang berbeda. Setelah kita menemukan hukum yang berkenaan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka sampailah pada tahap pemberian nasihat hukum atau legal advice. Hal yang pertama dilakukan dalam pemberian nasihat hukum ini adalah hal-hal yang bersifat informatif.
berisi pengetahuan hukum praktis berkenaan dengan perkaranya klien, sehingga klien dapat mengerti apa dan bagaimana hukumnya dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya dan bagaimana implikasinya bila diterapkan. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah adanya pemahaman dari klien dengan adanya persetujuan klien untuk menjalankan perkara yang ditandai dengan penanda tanganan surat kuasa, baik untuk penyelesaian di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Poin ketujuh, upaya damai. Langkah pertama yang ditempuh jika sudah ada persetujuan dari klien untuk memenangkan perkara adalah upaya damai dari pihak lawan perkara. Lembaga damai ini sedang diutamakan oleh Badan Peradilan kita dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang pemberdayaan peradilan tingkat pertama, yaitu ada di pasal 130 HIR atau di 154 RBG. Dalam praktek hukum, upaya damai ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi. Dapat dilihat pada ketentuan pasal 130 HIR atau 154 RBG. 1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka. Yang kedua, jika perdamaian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuatkan akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu. Maka surat atau akta yang berkekuatan dan dilakukan sebagai keputusan hakim biasa. Yang ketiga, terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan untuk minta naik banding. Dalam upaya damai dibutuhkan identitas dari para pihak tersebut. Kemudian yang kedua, ada dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau dikenal dengan fundamentum petendi. Yang ketiga, adanya tuntutan. Fundamentum petendi di mana dasar tuntutan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, menguraikan tentang kejadian-kejadian peristiwa. Kedua, menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Sampailah kita pada petitum, yaitu tuntutan. Ialah tuntutan apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Obscure libel, di mana gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan. Kita akan membahas kembali pihak-pihak dalam berperkara. Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu adanya pihak penggugat dan yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Kemudian ada advokat, seorang advokat yang walaupun bertindak atas nama dan kepentingan kliennya bukanlah merupakan pihak baik formil maupun material. Sekarang kita akan membahas tentang kuasa atau wakil dari penggugat. Harus memenuhi salah satu syarat. Yang pertama, harus mempunyai surat kuasa khusus. Itu harus sesuai dengan pasal 123 ayat 1 HIR, pasal 147 ayat 1 RBG. Kedua, ditunjukkan sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan. Dapat kita lihat pada pasal 123 ayat 1 HIR, 147 ayat 1 RBG. Kemudian ada surat kuasa. Dasar hukum dari
surat kuasa ini dapat kita lihat pada pasal 1792 KUHP Perdata dan seterusnya sampai pasal 1796 KUH Perdata. Pada pasal 1792 KUH Perdata berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama ada identitas pemberi kuasa atau sebagai subjek. Yang kedua, perihal urusan yang dikuasakan. Kita akan membahas tentang tuntutan perdata atau gugatan. Di dalam pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG disebut sebagai tuntutan perdata. Tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis, dapat dilihat pada 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBG maupun secara lisan pada pasal 120 HIR, 144 ayat 1 RBG. Kita masuk pada persyaratan isi gugatan. Upaya perdamaian dilaksanakan di pengadilan negeri melalui hakim fasilitator, mediator merupakan suatu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan perkaranya, yaitu merupakan upaya penyelesaian alternatif atau yang dikenal dengan alternative dispute resolution. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh hakim fasilitator itu adalah yang pertama, adanya hakim fasilitator memberi para pihak dari segi waktu, tempat, pengumpulan data, argumentasi pihak-pihak dalam rangka ke arah perdamaian. Yang kedua, hakim apabila dikehendaki para pihak tidak dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna mencari masukan tentang pokok soal yang disengketakan. Kemudian ada mengumpulkan informasi yang menggambarkan keinginan masing-masing pihak, mencoba menyusut proposal perdamaian, melakukan konsultasi dengan pihak untuk mencapai win-win solution. Apabila persetujuan dicapai, dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Persetujuan itu tertulis dituangkan dalam akta perdamaian atau dading dengan akta perdamaian di mana pihak-pihak dihukum untuk menepati apa yang telah disetujui. Baik, kita lanjutkan. Kuasa atau wakil dari tergugat harus memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, harus mempunyai surat kuasa khusus sesuai dengan pasal 123 ayat 1 HIR. Yang kedua, ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan. Yang ketiga, telah mempunyai izin advokat. Berdasarkan aturan yang berlaku dalam hukum secara perdata, pengajuan suatu gugatan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, mengacu pada ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pada pasal 142 RBG. Disyaratkan bahwa gugatan perdata diajukan secara tertulis dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Di samping alasan di atas, terdapat alasan lain yang disyaratkan oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak dalam suatu perkara perdata merasa keberatan terhadap putusan kasasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang dapat dilakukan dengan tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Jangka waktu untuk mengajukan upaya peninjauan kembali diatur secara tegas pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kapan memori banding harus disampaikan? Tidak diatur jangka waktu. Berkenaan dengan upaya banding, hukum secara perdata hanya mengatur tentang tenggang waktu pengajuan permohonan banding saja, yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam menyampaikan memori banding tidak ada peraturannya, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan putusan serta-merta atau uitvebar bis voorat, yang syarat dan tata caranya selain diatur dalam HIR juga diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta-merta. Jika suatu perkara telah diputus dan diucapkan dalam sidang pada tanggal 11 November 2005 yang dihadiri oleh para pihak dalam berperkara, maka batas akhir pengajuan permohonan banding adalah tanggal 25 November tahun 2005. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam tenggang 14 hari dihitung mulai dari berikutnya setelah hari pengumuman putusan diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Di bawah ini terdapat beberapa jenis upaya hukum biasa, kecuali perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Perlawanan terhadap putusan perstek mengakibatkan putusan perstek tersebut secara hukum tidak dapat dilaksanakan jika terdapat perlawanan terhadap putusan perstek, maka putusan dari perstek tersebut menjadi mentah kembali dan perkara diperiksa kembali dari keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat. Putusan yang amar putusannya adalah menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk memenuhi prestasi disebut dengan kondemnator. Contoh dari putusan kondemnator atau kondemnator antara lain: yang pertama, menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, atau memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya. Terhadap yang telah diputus tanpa kehadirannya, pihak tergugat dapat mengajukan upaya farzet atau perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat 1 HIR atau 153 RPG yang berbunyi, tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir atau perstek dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut. Sebaliknya, dalam hal pihak penggugat yang tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun dipanggil secara patut, maka hakim pengadilan perdata dapat menjatuhkan putusan gugur. Bentuk putusan ini diatur pada pasal 124 HIR atau 148 RPG.
jika si penggugat walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara. Dalam hal pihak tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, meskipun dipanggil secara patut, maka hakim pengadilan perdata dapat menjatuhkan putusan Versteeg. Proses pemeriksaan dan putusan Versteeg diatur dalam ketentuan pasal 125 HIR ayat 1 atau 149 ayat 1 bagi hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan-putusan di luar hadirnya tergugat. Kedua, syarat bagi putusan Versteeg apabila pada sidang pertama si tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, padahal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita. 3. Ketentuan pasal 125 HIR ayat 1 149 LBG ayat 1 berbunyi, jikalau si tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. Di bawah ini adalah alat-alat bukti yang dikenal dengan hukum acara perdata kecuali petunjuk. Berdasarkan pasal 164 HIR 284 RBG, terdapat 5 macam alat bukti yang terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Dalam praktek, sering dijumpai bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah derden perzet atau perlawanan pihak ketiga. Sita jaminan konservatoire beslag dapat dimintakan terhadap benda bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat. Sita jaminan dilakukan jika ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan berupaya menggelapkan, memindahkan atau melarikan barang-barang miliknya. Kemudian sita jaminan diletakkan terhadap harta milik tergugat yang dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Dasar dari pelaksanaan sita jaminan diatur pada pasal 227 ayat 1 HIR 261 RBG. 1. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang sebelum dijatuhkannya putusan kepadanya atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua atas perintah permintaan yang dimasukkan untuk oleh orang yang berkepentingan dapat memberikan perintah supaya barang itu disita dan menjaga orang yang meminta itu, dan kepadanya hendaknya diberitahukan bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutannya dan meneguhkannya. Sita revindicatoir beslag dapat dimintakan terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Dasar permohonan ini sita revindicatoir beslag diatur pada pasal 226 HIR atau 260 RBG.
orang yang mempunyai barang yang tidak tetap boleh meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang memegang barang itu berdiam atau tinggal supaya barang itu disita. Tanggapan tergugat terhadap replik yang diajukan pihak penggugat disebut duplik. Eksepsi kompetensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara dengan memperhatikan pasal 133 HIR 159 RBG. Pengajuan eksepsi kompetensi relatif ini harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara. Jika syarat di atas tidak dipenuhi, maka gugatan untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif menjadi gugur. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan adalah eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena persoalan yang menjadi dasar gugatan bukan merupakan wewenang pengadilan negeri melainkan wewenang badan peradilan lain. Eksepsi deklarator adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan. Eksepsi perentoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Misalnya saja karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa. Demikian dulu pertemuan kita pada sesi pengantar hukum acara perdata. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ikuti kita terus. Follow us on sosial media TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube di Kantor Hukum Perjuangan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.